transparan, maka tetap saja penelitian kami lakukan di dalam pipa yang tertutup. Nah, hanya saja untuk mendukung data kami dari uji yang tertutup tadi, kami menggunakan pipa transparan yang kami gantikan langsung. Jadi tidak berjarak sama sekali dari ujung pipa uji dengan pipa transparan, tercover langsung. Sehingga harapannya perbedaan yang diakibatkan karena panjang pipa ini tidak signifikan mempengaruhi hasil riset kami yang kita uji dengan yang di pipa transparan. Baik, berikutnya bagi orang-orang awam, kita sering mengetahui yang disebut sebagai tekanan ada tekanan absolutnya. Tetapi di sini Anda meneliti atau mengukur tentang beda tekanan. Ya, karena yang sangat berpengaruh adalah beda tekanan terukurnya. Sehingga kami lakukan penelitian ini fokus untuk mengukur beda tekanan terukurnya, gauge, bukan absolutnya. Yang ketiga, dalam latar belakang dan kesimpulan, Saudara Promovenus menyampaikan tentang early warning system. Ya. Seperti early warning system apakah yang dibayangkan oleh Saudara Promovenus? Ya, yang pertama aplikasi di pipa outlet reaktor nuklir dengan tipe pressurized water reactor. Di sana ada pipa yang menghubungkan antara reaktor inti dengan steam generator. Nah, kalau di dalam reaktor inti ini tekanannya turun, entah disebabkan karena apa, karena kebocoran atau karena yang lain, maka air panas yang berada di dalam reaktor inti ini akan menjadi uap. Dan ketika air panas ini menjadi uap, maka akan terjadi aliran bawah fasa yang mengalir di pipa horizontal yang disebut dengan hotlet. Kalau itu sampai terjadi, maka ada kemungkinan besar bisa terjadi slugging di dalam pipa hotlet, dan itu sangat berbahaya sekali. Pertanyaan terakhir, sebagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para penelitian lainnya, penelitian itu sifatnya terus-menerus. Menurut Saudara Promovenus, dari penelitian yang telah Anda lakukan, apa yang perlu dikembangkan menurut Saudara? Ya, menurut kami masih terbuka luas untuk meneliti tentang ini. Bisa dilakukan penelitian presisi, mereknya Omron, data loadnya 20 channel, frekuensinya 5 Hz. Dan saya kira ini cukup presisi untuk memberikan data. Yang ketiga, kami lakukan pengambilan data tidak hanya sekali, tapi kami ulang sampai 3 kali. Dan ketiga-tiganya memberikan data yang kecenderungannya sama. Sehingga kami yakin data ini sangat reproducible. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Dari pembahasan yang Saudara tulis, ada sebuah penelitian terdahulu yang cukup menarik. Jadi kalau pada kasus Saudara ada pipa, namun pendinginan dilakukan dari luar. Sedangkan Jun dan Yu dari Korea Advanced Scientific and Technology itu mencoba melakukan proses yang sama, tapi pendinginannya pada intervensi. Yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah perbedaan yang menonjol di bidang mekanisme dan hasil yang bisa kita pertentangkan ya Pak? Ya, terima kasih Pak Dindaryanto. Jika dibandingkan dengan penelitian Saudara Jun dan Yu tahun 1999 dan tahun 2000, memang terdapat kemiripan dalam hal mekanisme terjadinya fenomena slugging-nya itu. Pada penelitian Jun dan Yu tersebut, itu proses kondensasi uap itu dilakukan dengan mengalirkan air sangat dingin atau disebut dengan subcool berlawanan arah dengan aliran uapnya di dalam satu saluran, gitu. Sehingga di sana faktor gesek antar muka itu sangat dominan menentukan pola aliran yang terjadi. Nah, di dalam riset ini kami tidak melakukan itu. Kami melakukan aliran air dingin itu kami alirkan di luar pipa, sehingga yang mengalir di dalam pipa uji itu hanya uap yang kemudian terdinginkan atau terkondensasi oleh aliran air dingin yang berada di luar pipa tadi. Sehingga memang fenomena pola aliran yang terjadi di dalam pipa uji ini itu juga ada kaitannya dengan gesekan antar muka, tetapi tidak dominan seperti yang ada di penelitiannya Jun dan Yu di tahun 1999 dan tahun 2000. Yang terakhir, kita tahu bahwa pemerintah juga sudah menyadari bahwa kita mengalami permasalahan seperti itu. Dan penelitian Saudara lebih terarah kepada pengendalian dan sistem early warning system pada pressurized water reactor pada saat terjadinya loss of coolant. Kalau memang itu terjadi, saya kira proses di mana safety design seperti apa yang harus dilakukan? Iya, ketika terjadi penurunan tekanan di dalam pipa hotlet, maka
kita bisa atur di dalam sistem early warning system itu untuk memberitahu sistem kontrol supaya satu sistem kemudian menghentikan seluruh operasi, seluruh komponen di dalam reaktor itu sehingga terjadi pemadaman, kemudian reaksi fisi itu berhenti, kemudian setelah itu ada injeksian cairan boron untuk menangkapi neutron-neutron hasil dari reaksi fisik sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita ada injeksikan secara otomatis, secara sistem kontrol otomatis, itu injeksi air dingin yang kita masukkan di dalam pipa hot-track itu sehingga terjadi pendinginan secara aktif. Nah, fenomena di Fukushima gagalnya bukan karena gempa, tetapi karena proses pendinginan di dalam pipa hot-track menggunakan air ini itu gagal karena genset yang menggerakkan pompa untuk mendinginkan itu kena air. Terima kasih. Terima kasih Dr. Indra Widianto. Berikutnya sanggahan dan pertanyaan diajukan oleh Dr. Insinyur Suhanan Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Romo Mendus, Ya, Pak. di dalam disertasi saudara disampaikan bahwa metode yang digunakan untuk menentukan kriteria jenis pola aliran adalah adanya fluktuasi perubahan tekanan dan tempat. Ya. Pertanyaan kedua, dari penelitian saudara, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya terutama pada proses kondensasi? Ada dua kriteria, yaitu adanya fluktuasi perbedaan tekanan dan tempat. Kira-kira mana yang lebih dominan di antara dua itu? Ya, memang di dalam disertasi kami ini tidak membahas satupun tentang bilangan tidak berdimensi. Ya, bilangan nol kami tidak pakai karena bilangan nol itu jarang dipakai di dalam dunia transien, dan kami riset ini di dalam dunia transien, yaitu transien untuk tekanan dan temperatur. Dengan bilangan nol tidak kami pakai, maka Prandtl juga tidak dipakai dan usul otomatis juga tidak dipakai. Nah, sebenarnya yang paling dekat adalah menggunakan bilangan Weber, bilangan yang menyatakan tingkat kekuatan cairan itu di dalam menahan hambatan dari luar. Nah, hanya saja bilangan Weber ini itu sangat dekat dengan koefisien gesek. Nah, dalam hal ini kami tidak melakukan itu. Ada satu hal ciri khusus kalau kita menggunakan bilangan Weber yang disebut dengan breakup atau pecahnya cairan karena tegangan permukaannya itu lebih besar. Gitu. Nah, di dalam riset kami itu tidak terjadi breakup. Nah, sehingga bilangan Weber pun tidak kami gunakan di dalam riset ini. Yang ketiga, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memvisualisasikan fenomena yang terjadi pada pipa seksi ujinya, jadi sudah menggunakan pipa transparan. Ada sedikit perbedaan terutama dalam panjangnya. Tapi di situ pipa transparannya kalau tidak salah tidak diberi pendingin ya, jadi pendingin itu ada pada pipa uji. Nah, bagaimana saudara meyakinkan untuk kesimpulan saudara bahwa yang terjadi pada pipa uji yang tidak reaksan itu